Selamat datang di kuliah Matematika Bisnis. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana konsep derivatif atau turunan diterapkan di dalam ilmu ekonomi. Dalam kuliah ini akan dibahas 4 penerapan, yaitu bagaimana turunan diterapkan di dalam menentukan elastisitas harga dari permintaan, elastisitas harga dari penawaran, biaya marginal, dan penerimaan marginal. Sekarang kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan elastisitas harga dari permintaan atau disingkat elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan itu mengukur seberapa tanggap konsumen atau pembeli dalam hal jumlah barang atau jasa yang diminta sebagai akibat dari perubahan harga barang atau jasa itu. Dengan kata lain, elastisitas permintaan menunjukkan peka atau tidaknya jumlah yang mau dibeli terhadap perubahan harga. Jika konsumen peka terhadap perubahan harga suatu barang, permintaan barang itu disebut elastis. Namun jika konsumen kurang peka terhadap perubahan harga suatu barang, maka permintaan barang itu dikatakan inelastis atau tidak elastis. Ada juga yang mengatakan bahwa perubahan persentase dalam kuantitas barang yang diminta sebagai respons terhadap 1% perubahan harga sebagai pengertian dari elastisitas permintaan. Nah, bagaimana perumusan elastisitas permintaan ini secara matematis? Bisa kita lihat dari tayangan berikut. Misalkan kuantitas barang yang diminta itu merupakan fungsi dari harga. Tulis secara matematis, Q sama dengan fungsi dari P. Q merupakan fungsi dari P. Maka elastisitas harga dari permintaan tersebut dilambangkan dengan eta D sama dengan P dibagi Q dikali turunan Q terhadap P. Nah, jika harga mutlak dari eta D ini bernilai 0, maka permintaan dikatakan inelastis sempurna terhadap harga. Namun jika harga mutlak dari eta D ini kurang dari 1, maka permintaan dikatakan tidak elastis terhadap harga. Jika harga mutlak dari eta D lebih dari 1, maka permintaan dikatakan elastis terhadap harga. Dan jika harga mutlak dari eta D ini sama dengan 1, maka permintaan dikatakan uniter terhadap harga. Jika harga mutlak dari eta D tak berhingga, maka permintaan dikatakan elastis sempurna terhadap harga. Kita lihat sebuah contoh. Kita lihat contoh 1. Kuantitas yang diminta terhadap suatu barang memenuhi persamaan Q sama dengan 100 min P pangkat 2. Dalam hal ini Q satuannya unit dan P satuannya rupiah per unit. Di sini ditanyakan 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana fungsi elastisitas permintaannya. Yang kedua, berapa elastisitas permintaan jika harga barang itu Rp2 per unit.
Dan apakah pada harga tersebut permintaannya elastis? Pertanyaan yang ketiga adalah berapa elastisitas permintaan pada saat harga barang itu Rp8 per unit? Dan apakah pada harga tersebut permintaannya elastis? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaan yang pertama, yang A, kita bisa gunakan rumus yang tadi disajikan, rumus elastisitas permintaan, yaitu eta D sama dengan P dibagi Q dikali turunan pertama dari Q terhadap P. Nah, dalam hal ini Q yang diberikan adalah 100 min P kuadrat. Turunan Q terhadap P adalah negatif 2P, dan kemudian nilai turunan ini disubstitusikan dalam rumus eta D tadi. Nah, eta D sama dengan P per Q dikali turunan Q terhadap P, itu sama dengan P dibagi 100 min P kuadrat. Di sini kita mensubstitusikan nilai Q sama dengan 100 min P kuadrat ke dalam Q. Nah, kemudian nilai ini dikalikan dengan turunan Q, yaitu negatif 2P. Nah, kalau kita hitung, ini menghasilkan min 2P kuadrat dibagi 100 min P kuadrat. Nah, sehingga inilah merupakan jawaban dari pertanyaan A, pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua adalah, berapa elastisitas permintaan pada saat harga barang itu Rp2 per unit? Setelah kita mendapatkan fungsi elastisitas permintaan, kita tinggal mensubstitusikan Rp2 per unit ini ke dalam fungsi tadi. Jadi kita substitusikan 2 ke dalam P yang ada di dalam rumus eta D, sehingga diperoleh hasil akhir negatif 1/12. Dan untuk menjawab apakah permintaan tersebut elastis atau tidak, kita harus mencari dulu harga mutlak dari negatif 1/12. Dalam hal ini adalah jawabannya 1/12, yaitu harga mutlak dari negatif 1/12. Dan nilai ini kurang dari 1. Ya. Sehingga kita simpulkan bahwa pada harga Rp2 per unit, permintaan terhadap barang itu tidak elastis. Yaitu kita menggunakan kriteria yang sudah disajikan di atas tadi. Ya. Jadi kalau harga mutlak NKD kurang dari 1, maka permintaan dikatakan tidak elastis terhadap harga. Nah, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Kuantitas yang diminta terhadap suatu barang memenuhi persamaan Q sama dengan 2000 dikali P pangkat negatif 4 unit. Di sini P dalam satuan rupiah per unit. Pertanyaannya, berapa nilai elastisitas permintaan? Yang kedua adalah, apakah permintaan terhadap barang itu elastis? Dan apakah makna dari nilai elastisitas permintaan pada pertanyaan sebelumnya? Nah, kita gunakan lagi rumus eta D yang disajikan sebelumnya. Dalam hal ini, persamaan permintaannya adalah Q sama dengan 2000 dikali P pangkat negatif 4. Kemudian dengan menggunakan rumus turunan, kita peroleh turunan Q terhadap P adalah negatif 8000 P pangkat negatif 5. Dan kemudian nilai turunan Q terhadap P ini disubstitusikan ke dalam rumus eta D. Jadi negatif 8000 P pangkat min 5 ini menggantikan DQDP pada rumus eta D, sehingga diperoleh eta D sama dengan P dibagi 2000 P pangkat negatif 4 dikali negatif 8000 P pangkat min 5. Dan ini menghasilkan negatif 4. Dan untuk menjawab apakah permintaannya elastis atau tidak pada harga ini, kita
harga mutlakan ya, kita cari harga mutlak dari eta D ini, harga mutlak dari negatif 4, kita peroleh jawabannya 4, dan ini lebih dari 1. Karena itu kita simpulkan bahwa permintaan terhadap barang itu elastis. Di sini tampak bahwa nilai eta D sebesar negatif 4 ini tidak tergantung dari harga. Lain halnya dengan di contoh sebelumnya, persamaan eta D, fungsi eta D itu tergantung dari nilai P, tergantung dari harga. Ini menunjukkan bahwa di dalam contoh sebelumnya, contoh 1, elastisitas permintaan barang itu tergantung dari harga. Nah, tapi di dalam soal ini, nilai eta D merupakan suatu konstanta. Ini menunjukkan bahwa pada tingkat harga berapapun, elastisitasnya tetap negatif 4. Pada harga berapapun, permintaannya elastis. Itu jawaban untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan ketiga adalah mengenai makna atau arti dari jawaban yang diperoleh dari pertanyaan pertama. Jadi apa maknanya nilai elastisitas permintaan sebesar negatif 4? Apa maknanya? Maknanya adalah secara ilmu ekonomi adalah setiap 1% kenaikan harga mengakibatkan 4% penurunan dalam kuantitas yang diminta. Dan setiap 1% penurunan harga mengakibatkan 4% kenaikan dalam kuantitas yang diminta. Jadi di sini 4 ini menjadi sebagai faktor pengali. Faktor pengali. Jadi kalau misalnya harganya naik 1%, maka harganya turun 4 kalinya, yaitu 4%. Sebaliknya, kalau misalnya harganya turun 1%, maka permintaannya akan naik sebesar 4 kalinya, yaitu 4%. Kenaikan 4% dalam kuantitas yang diminta. Nah, tanda negatif di sini itu menunjukkan bahwa harga dan permintaan bergerak berlawanan arah. Ketika harga naik, permintaan turun, dan ketika harga turun, permintaan naik. Itu makna tanda negatif di sini. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, kuantitas yang diminta terhadap suatu barang memenuhi persamaan Q sama dengan 500 min 2P. P-nya dalam satuan rupiah per unit. Yang ditanyakan adalah berapa nilai elastisitas permintaan pada saat harga barang itu Rp50 per unit. Dan apakah permintaan terhadap barang itu elastis pada harga tersebut? Nah, penyelesaiannya sama seperti tadi, langkah-langkahnya. Kita hitung dulu turunan Q terhadap P, yaitu DQ/DP atau Q aksen, simbol yang lainnya. Di sini DQ/DP bernilai negatif 2. Nah, kemudian nilai Q aksen ini kita masukkan ke dalam rumus eta D, ya. P per Q dikali Q aksen, itu sama dengan P dibagi 500 dikurangi 2P. Nah, dari mana 500 min 2P? Ini adalah hasil mensubstitusi 500 min 2P ke dalam Q. Dan Q aksen bernilai min 2, sehingga persamaan eta D menjadi min 2P dibagi 500 dikurangi 2P. Nah, jika harga barang saat itu adalah Rp50 per unit, maka diperoleh nilai eta D sebesar negatif 2 dikali 50 dibagi 500 dikurangi 2 kali 50. Jadi kita substitusikan nilai 50 ini ke dalam P. Kita diperoleh jawaban akhir negatif 0,25. Nah,
Untuk menjawab elastis atau tidak permintaannya pada harga tersebut, kita harus menghitung harga mutlaknya dari eta D, harga mutlak dari negatif 0,25, yaitu 0,25, dan ini kurang dari 1. Sehingga kita simpulkan bahwa pada harga Rp50 per unit, permintaan terhadap barang itu tidak elastis ya, atau inelastis. Nah, kemudian topik kedua adalah menentukan elastisitas harga dari penawaran. Nah, ini pengertiannya mirip dengan elastisitas permintaan. Mirip dengan konsep elastisitas permintaan. Yaitu maknanya adalah elastisitas harga penawaran itu mengukur responsiveness dari kuantitas barang yang ditawarkan produsen sebagai akibat dari perubahan harga barang atau jasa itu. Nah, dengan kata lain, elastisitas harga dari penawaran itu menyatakan perubahan persentase dalam kuantitas barang yang ditawarkan sebagai akibat atau sebagai respons terhadap 1% perubahan harga. Jika kuantitas merupakan fungsi dari harga, yaitu Q sama dengan QP, maka elastisitas harga dari penawaran itu didefinisikan secara matematis seperti ini. Eta S sama dengan P dibagi Q dikali turunan Q terhadap P. Lambangnya adalah eta S untuk elastisitas penawaran. Nah, kemudian penafsiran terhadap nilai eta S juga bisa dilihat di tayangan ini. Ya. Kalau harga mutlak dari eta S 0, maka penawaran dikatakan inelastis sempurna terhadap harga. Jika harga mutlak dari eta S kurang dari 1, maka penawaran dikatakan inelastis terhadap harga. Jika harga mutlak dari eta S lebih dari 1, maka penawaran dikatakan elastis terhadap harga. Jika harga mutlak dari eta S sama dengan 1, penawaran dikatakan uniter terhadap harga. Dan terakhir, jika harga mutlak dari eta S tak berhingga, maka penawaran dikatakan elastis sempurna terhadap harga. Nah, sebagai contoh, diketahui fungsi penawaran satu barang adalah Q sama dengan 5P min 400, di mana P dalam satuan rupiah per unit. Yang ditanyakan adalah elastisitas penawaran barang itu pada saat harga barang itu Rp120 per unit. Apakah pada harga tersebut permintaannya elastis dan apa maknanya nilai elastisitas penawaran pada pertanyaan pertama? Caranya mirip dengan penyelesaian elastisitas permintaan. Dalam hal ini Q-nya sama dengan 5P dikurangi 400 dan dari sini diperoleh DQDP sebesar 5 DQDP-nya. Nah, kemudian nilai DQDP ini dimasukkan ke dalam rumus eta S. Eta S sama dengan P per Q dikali DQDP. Itu sama dengan P dibagi 5P min 400. Di sini 5P min 400 ini merupakan Q. Hasil substitusi 5P min 400 ke dalam Q. Dikali Q aksen, nilainya 5. Sehingga diperoleh nilai eta S sebesar 5P dibagi 5P min 400. Dan ketika harganya Rp120 per unit, ya, nilai eta S dapat dihitung dengan cara mensubstitusikan nilai 120 ini ke dalam P. Ya, sehingga diperoleh jawaban akhir 3 untuk eta S. Dan untuk menjawab apakah permintaannya elastis atau tidak pada harga tersebut, kita harus mencari harga mutlak dari eta S. Di sini harga mutlak dari 3 adalah 3 dan ini lebih dari 1. Nah, sehingga pada harga itu penawarannya bersifat elastis. Nah, maknanya apa?
Maknanya adalah setiap 1% kenaikan harga barang meningkatkan kenaikan kuantitas penawaran barang itu sebanyak 3%. Itu tiga kalinya, ya, 3 kalinya. Setiap 1% penurunan harga barang mengurangi kuantitas penawaran barang itu sebanyak 3%. Di sini karena nilai elastisitasnya positif, maka harga dan penawaran itu bergerak searah. Ketika harga naik, penawaran juga naik. Ketika harga turun, penawaran juga turun. Berikutnya adalah penerapan derivatif atau turunan di dalam menentukan biaya marginal. Biaya marginal atau marginal cost bergabungan dengan MC. Biaya marginal itu adalah perubahan biaya total yang akan timbul apabila tambahan 1 unit barang harus diproduksi. Ya. Jadi di sini marginal cost ini menjawab pertanyaan apabila akan diproduksi satu tambahan unit barang, berapa biaya berapa tambahan biaya yang akan timbul. Nah, itu yang dijawab oleh biaya marginal. Nah, secara matematis dinyatakan bahwa marginal cost itu merupakan turunan dari total biaya. Jika total biaya disimbolkan dengan TC, ini adalah biaya total untuk memproduksi barang itu, maka marginal cost itu merupakan turunan total biaya terhadap kuantitas, yaitu DTC DQ, ya, turunan dari total cost terhadap kuantitas. Nah, sebagai contoh, ya kita lihat contoh 5, diketahui fungsi biaya total setengah Q pangkat 3 dikurangi 24 Q pangkat 2 ditambah 410 Q ditambah 1.500 dalam rupiah. Yang ditanyakan adalah ada 2. Yang pertama adalah berapa biaya total yang timbul jika diproduksi 100 unit barang. Dan yang kedua, berapa biaya marginal jika diproduksi 100 unit barang. Jadi di sini harus dibedakan betul, ya. Harus dibedakan betul apa pengertian biaya total dan apa pengertiannya biaya marginal. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita lihat persamaan TC, yaitu setengah Q pangkat 3 dikurangi 24 Q pangkat 2 ditambah 410 Q ditambah 1.500. Nah, untuk menjawab yang A, untuk menjawab pertanyaan A, kita substitusikan nilai 100 itu ke dalam Q pada persamaan TC. Kita ganti Q ini menjadi 100, maka diperoleh jawaban akhir 302.500. Jadi untuk memproduksi 100 unit barang, biaya total yang timbul itu adalah 302.500. 302.500 rupiah. Nah, itu adalah jawaban A, ya. Biaya total yang akan timbul di dalam memproduksi 100 unit barang. Nah, kemudian bagaimana menghitung biaya marginal atau MC? Untuk menjawab ini, kita turunkan persamaan total biaya terhadap kuantitas, ya. Jadi persamaan TC ini diturunkan terhadap Q, menghasilkan MC sama dengan 1,5 Q pangkat 2 dikurangi 48 Q ditambah 410. Nah, kemudian seandainya Q-nya sama dengan 100, maka marginal cost-nya adalah 10.610. Diperoleh dengan cara mensubstitusikan Q sama dengan 100 ke dalam persamaan MC. Jadi kesimpulannya adalah biaya marginal ketika diproduksi 100 unit barang adalah 10.610 rupiah per unit. Ya, ini merupakan biaya tambahan yang akan timbul ketika kita akan memproduksi 1 unit barang lagi. Ya. Jika saat itu telah diproduksi sebanyak 100 unit barang. Itu adalah makna dari biaya marginal.
Terakhir, itu adalah penerimaan marginal atau marginal revenue, ditulisnya MR. Ya. Di sini adalah pengertiannya perubahan penerimaan total yang akan timbul jika tambahan 1 unit barang terjual. Itu pengertiannya. Nah, kemudian secara matematis dirumuskan sebagai MR sama dengan turunan pertama total revenue terhadap kuantitas. Di sini TR-nya adalah total revenue atau penerimaan total. R sama dengan turunan total revenue terhadap kuantitas. Contoh, diketahui fungsi penerimaan total 300 Q dikurangi 2 Q pangkat 2 dalam satuan rupiah. Pertanyaannya adalah, berapa penerimaan total jika 10 unit barang terjual? Dan yang kedua, berapa penerimaan marginal jika 10 unit barang terjual? Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, kita substitusikan nilai Q sama dengan 10 ke dalam persamaan PR, sehingga diperoleh hasil 2.800. Ya, jadi kita ganti nilai Q di sini jadi 10. Kesimpulannya, jika terjual 100 unit barang, maka penerimaan total yang diraih adalah sebesar Rp2.800. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah, berapa penerimaan marginal jika 10 unit barang terjual? Nah, untuk menghitung penerimaan marginal, kita turunkan total revenue terhadap kuantitas. Ya. Di sini TR-nya adalah 300 Q dikurangi 2 Q pangkat 2. Kita turunkan menjadi 300 dikurangi 4 Q. Nah, jika Q sama dengan 10, sebagaimana diminta soal, maka penerimaan marginalnya adalah MR sama dengan 260, yaitu diperoleh dengan cara mensubstitusikan nilai Q sama dengan 10 ke dalam persamaan MR. 300 dikurangi 4 dikali 10, itu 260. Sehingga kita simpulkan bahwa penerimaan marginal apabila 10 unit barang terjual adalah Rp260 per unit. Demikian penyampaian materi dari saya mengenai penerapan derivatif atau turunan di dalam ekonomi, yaitu berupa elastisitas harga penawaran, permintaan, biaya marginal, dan penerimaan marginal. Terima kasih atas perhatiannya.